Salam ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istinja'u wajibun minal bawli wal ghaiti wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari thumma yatbi'uha bil ma'i wa yajuzu ay yastaqsira 'ala al ma'i aw 'ala salasati ahjarin ينقى بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرات المثمرات وفي الطريق والصلال والثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما إلى آخره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun, bermula ini itu satu fasal, satu pembahasan yang baru. Wal istinja'u wajibun minal bawli wal ghaid. Istinja, mensucikan, hukum wajib daripada sebabnya kencing dan berak. Jadi kita telah memasuki di dalam pembahasan yang baru mengenai tentang hukum daripada istinja. Makna daripada istinja adalah mensucikan satu anggota tubuh yang pada anggota tubuh tersebutlah keluar kencing dan keluar berak daripada tersebut, keluar tai daripada tempat itu. Maka oleh karena demikian pada fasal ini mengenai tentang apa hukum daripada istinja, apa hukum daripada mensucikan anggota tersebut. Jawabannya adalah hukum istinja terhadap kencing dan berak hukumnya adalah wajib. Makna daripada wajib ma yutlabu biha talban jaziman, sesuatu yang dituntutkan daripadanya sebagai tuntunan yang wajib, tuntunan yang pasti, yang tidak ada timbul keraguan-keraguannya lagi. Tuntunan yang terdapat pada hukumnya kewajiban satu-satu hal itu tidak ada pergeseran dan tidak ada keraguan terhadap kewajibannya. Karena sesuatu hal yang wajib la budda minhu, tidak boleh tidak dikerjakan hal tersebut. Maka pada fasal ini kita akan memasuki tentang hukum istinja. Kemudian selanjutnya wal afdalu ayastanjia, dan yang lebih baik bahwa beristinja seseorang dengan beberapa batu, kemudian menyusul kepada batu dengan air. Cara istinja yang sangat baik dan yang sangat afdal, cara mensucikan kencing ataupun berak yang sangat-sangat afdal, yang sangat-sangat utama, dengan cara yang pertama kita istinja dengan beberapa batu. Kemudian setelah kita istinja dengan beberapa batu, yang terakhirnya kita datangkan air untuk mensucikan demikian. Itu yang sangat baik. Berarti memakai dua alat untuk mensucikan. Itu yang pertama dengan batu dan yang kedua dengan air. Kemudian selesai. Wa yajuzu ay yastaqsira 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin, dan boleh bahwa meringkaskan ianya seseorang atas air atau atas 3 segala batu. Boleh juga kalau kita tidak mengambil kedua-duanya dengan menggunakan air dan batu. Boleh kita pakai dengan salah satu keduanya. Boleh kita gunakan untuk beristinja dengan air saja, dan boleh juga dengan menggunakan batunya saja. Itu boleh hukumnya.
Tapi kalau pada permasalahan batu itu harus dengan ada 3 batu untuk kita sucikan anggota tubuh kita. Ya, kemudian selanjutnya au ala salasati hajarin yanqa bihinna mahallu. 3 batu tersebut yang membersihkan dengan batu-batu akan tempat najis. Maka 3 batu yang kita gunakan sebagai alat untuk mensucikan anggota tubuh yang kena najis itu harus bisa membersihkan najis. Dia sanggup untuk membersihkan kotoran-kotoran yang tertempel pada tempat keluar najis. Ya, kemudian selanjutnya faida auradal iqtisara ala ahadihima, maka apabila ingin ianya seseorang akan meringkas atas salah satu daripada batu dan air dan batu, fal ma'u afdalut, maka istinja dengan air itu terlebih baik. Kalau kita berkeinginan mengambil salah satu daripada keduanya, itulah menggunakan air ataupun menggunakan batu. Kita hendak memiliki salah satu keduanya, pakai salah satu keduanya, maka yang lebih baik itulah dengan menggunakan air. Ya, memakai untuk istinja dengan air itu terlebih olah dan terlebih afdal daripada menggunakan batu kalau kita ingin dengan salah satu keduanya. Tapi kalau kita gunakan kedua-duanya itu terlebih afdal dan lebih baik lagi. Kemudian wa yajtanibul istiqbalal qiblati wal istidbaraha, dan menjauhi oleh seseorang yang qada hajat akan menghadap kiblat dan membelakanginya kiblat pada padang, pada tempat yang luas. Ya, salah satu daripada adab dan cara kita di dalam beristinja, salah satu daripada hal yang harus kita jauhi di saat kita istinja, di saat kita membuang air besar ataupun membuang air kecil, kalau keberadaan kita di dalam tempat yang luas, di dalam padang, di dalam lapangan-lapangan, maka kita jangan berhadapan kepada kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Jangan kita menghadap kepada kiblat untuk berak, adapun untuk kencing begitu pula jangan kita belakangi kiblat untuk berak dan kencing. Itu salah satu daripada hal yang harus kita jaga dan yang harus kita hindari di saat kita beristinja. Kemudian selanjutnya wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'i, dan menjauhi ianya seseorang akan qada hajat, akan kencing dan berak dalam air yang tenang. Ya, salah satu daripada adab dan hal yang harus kita jaga di saat beristinja, jangan beristinja di dalam air yang tenang. Jangan berak ataupun kencing di dalam air yang tenang. Maka dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan apa alasan kenapa tidak diperbolehkan untuk istinja di dalam berak ataupun kencing di dalam air yang tenang. Alasannya adalah karena air tersebut akan diambilkan manfaat oleh orang-orang lain. Apakah makhluk Allah yang lain seperti binatang-binatang yang dia ingin minum air, mengambil air, kita kencing dalam air, apa yang terjadi? Maka tidak diperbolehkan untuk kencing ataupun berak di dalam air yang tenang. Ya, selanjutnya wa tahta syajaratil musmirati, dan satu hal yang harus kita jauhi untuk qada hajat di bawah pohon yang berbuah. Tidak boleh kita berak ataupun kencing di bawah pohon yang berbuah, takut nanti rasanya buah berlainan disebabkan gara-gara kencing dan berak kita. Maka hal yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi adalah berak ataupun kencing di bawah pohon yang tengah dalam berbuah. Dan wa fi tariqi wazilal wasaqbi, dan pada jalan dan naungan dan lubang. Dan yang harus kita jaga, jangan kencing ataupun berak di dalam jalan, pada jalan-jalan tempat lalu lintasan orang, nggak boleh kita untuk istinja ataupun untuk kencing dan berak. Dan untuk bernaungan
di bawah tempat-tempat yang orang menggunakan sebagai tempat bernaung, tempat berteduh. Enggak boleh pada tempat tersebut kita qada hajat. Dan hal yang harus kita hindari dan harus kita jauhi termasuk di dalam lubang. Enggak boleh kita ini kencing ataupun berak di dalam lubang, enggak boleh punya. Karena itu adalah tempat orang lain, tempat menetap orang lain, kediaman mereka. Jangan kita ganggu. Kemudian selanjutnya adab dan tata cara kita dalam qada hajat, wala yatakallamu 'alal bawli wal ghaid, dan tidak boleh berbicara ianya qada hajat, yang qada hajat di atas saah dia kencing dan berak. Waktu kita kencing, waktu kita berberak enggak boleh bicara, enggak boleh ngomong-ngomong. Kenapa enggak boleh bicara? Itulah karena kita sedang menunaikan kebutuhan, menunaikan hajat, tentu tidak ada adab dan tidak ada akhlaknya kalau kita bicara di dalam keadaan kita tengah qada hajat. Kemudian selanjutnya wala yastaqbilu syamsa wal qamar, dan tidak menghadapkan ini qada hajat akan matahari dan bulan saat kita qada hajat. Baik kencing ataupun berak, tidak boleh kita berhadapan kepada matahari. Berhadapan kepada matahari itu jelas nanti kita lakukan qada hajat di waktu siang. Kita berhadapan kepada matahari, hal yang terlarang. Ataukah kita berhadapan kepada bulan, itu tentu berak di waktu saat malam. Itu pula tidak boleh dan tidak diperbolehkan. Hal yang harus kita hindari. Dan termasuk pula yang terakhirnya hal yang harus kita hindari di saat kita qada hajat, untuk tidak membelakangi ianya orang yang mengqadakan hajat matahari dan bulan. Berarti kesimpulannya adalah enggak boleh kita berhadapan kepada matahari di saat kita qada hajat, enggak boleh membelakanginya, dan tidak boleh berhadapan kepada bulan, dan tidak boleh untuk membelakanginya bulan. Maka pembahasan kita pada hari ini yang pertama mengenai tentang hukum daripada istinja, boleh dengan kencing dan boleh dengan cara dua tersebut, apakah dengan air ataukah dengan batu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Kita jumpa lagi nanti ke pelajaran selanjutnya mengenai tentang fasal hal yang meruntuhkan wudu.